NATO ke Ukraina, Moskow ini bisa jadi perang dunia tiga. Teror di jantung Moskow, bom mobil tewaskan wakil kepala operasi militer. Putin bombardir Kiev, Trump bereaksi keras. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, istilah pasukan penjaga perdamaian hanya digunakan sebagai kedok untuk tujuan sebenarnya, yakni membangun kendali atas Ukraina. Sekutu NATO akan mengerahkan tentara NATO ke Ukraina. Hal tersebut ini bisa jadi perang dunia tiga. Pengerahan tentara NATO ke Ukraina dapat menyebabkan bentrokan antara Rusia dan aliansi tersebut dan akhirnya menjadi perang dunia tiga. Peringatan keras itu disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, Sergei Shoigu. Menurutnya, istilah pasukan penjaga perdamaian hanya digunakan sebagai kedok untuk tujuan sebenarnya, yakni membangun kendali atas Ukraina. Para kepala pertahanan dari sejumlah negara anggota NATO yang dipimpin oleh Inggris dan Perancis telah membahas gagasan untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina. Mereka mengklaim pasukan tersebut akan berkontribusi pada perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina. Rusia telah menolak pengerahan pasukan NATO ataupun pasukan dari anggota blok di bawah koalisi yang bersedia ke Ukraina dengan dalih apapun. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Kamis 24 April 2025 oleh kantor berita TASS, Shoigu yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Rusia menyatakan bahwa kehadiran pasukan penjaga perdamaian asing di wilayah bersejarah Rusia dapat memicu konfrontasi langsung antara Moskow dan NATO yang berpotensi meningkat menjadi perang dunia tiga. Menurutnya, resiko tersebut telah diakui oleh politisi yang berakal sehat di Eropa. Shoigu percaya bahwa istilah pasukan penjaga perdamaian digunakan untuk menutupi tujuan sebenarnya untuk mendapatkan kendali atas wilayah Ukraina dan sumber dayanya. Dia berpendapat bahwa akan lebih akurat untuk menggambarkan pasukan seperti itu sebagai penjajah atau pendudukan. Shoigu juga mencatat bahwa Rusia telah menentang kehadiran pasukan militer NATO di Ukraina bahkan sebelum permusuhan dimulai. Menurutnya, salah satu alasan utama mengapa Rusia melancarkan operasi militernya pada Februari 2022 adalah karena ancaman infrastruktur militer NATO yang dikerahkan ke Ukraina. Shoigu mengatakan sebelum pecahnya permusuhan, Inggris sedang membangun pangkalan angkatan laut di kota Okhov di wilayah Mykolaiv, Ukraina. Fasilitas itu katanya digunakan untuk melatih pasukan khusus Angkatan Laut Ukraina dan berfungsi sebagai platform untuk melakukan operasi melawan Rusia. Januari lalu, Kiev dan London menandatangani perjanjian kemitraan 100 tahun yang berjanji untuk menjajaki pembangunan infrastruktur pertahanan di Ukraina, termasuk pangkalan militer, pusat logistik, dan persediaan peralatan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan bulan lalu mereka siap memimpin koalisi negara-negara Eropa untuk mendukung Kiev dengan pasukan darat dan pesawat jika dan ketika Ukraina dan Rusia mencapai gencatan senjata.
Moskow telah memperingatkan terhadap pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang tidak sah ke Ukraina, dengan mengatakan mereka akan dianggap sebagai target yang sah. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengklaim bahwa rencana Barat untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina ditujukan untuk memperkuat kehadiran anti-Rusia di sana daripada mengejar penyelesaian yang sejati. Di berita kedua, sebuah ledakan bom mobil mengguncang kota Balashika yang ada di area Moskow, ibu kota Rusia, pada Jumat 25 April 2025. Seorang jenderal senior Rusia dilaporkan tewas akibat ledakan tersebut. Sebuah ledakan bom mobil mengguncang kota Balashika yang ada di area Moskow, ibu kota Rusia, pada Jumat 25 April 2025. Seorang jenderal senior Rusia dilaporkan tewas akibat ledakan tersebut. Media-media lokal Rusia seperti Mesh dan Shoot, seperti dilansir Reuters dan Mirror.co.uk, Jumat 25 April 2025, mengidentifikasi jenderal yang tewas sebagai Jenderal Yaroslav Moskalik, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat Operasi Utama pada Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Moskalik yang berusia 59 tahun ini juga pernah mewakili Staf Umum Rusia dalam pembicaraan dengan Ukraina di Paris tahun 2015 lalu. Ledakan mematikan ini dilaporkan terjadi pada Jumat 25 April siang, sekitar pukul 10:40 waktu setempat. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi langsung dari Kremlin atau militer Rusia soal apa yang terjadi, juga soal identitas perwira militer yang menjadi target. Outlet media lokal Baza yang mengutip sumber dari lembaga penegak hukum Rusia melaporkan bahwa ledakan itu berasal dari sebuah bom yang disembunyikan di dalam sebuah mobil yang diparkir di area tersebut. Bom mobil itu, menurut laporan Baza, diledakkan dari jarak jauh ketika sang jenderal Rusia yang tinggal di daerah tersebut sedang berjalan melewatinya. Bahkan dilaporkan bahwa sang jenderal Rusia sampai terlempar beberapa meter akibat ledakan tersebut. Laporan beberapa media lokal Rusia lainnya juga menyebut ledakan itu bersumber dari sebuah bom rakitan atau IED, dengan foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan benda yang tampak seperti serpihan peledak. Disebutkan metro.co.uk dalam laporannya bahwa ledakan mobil itu memicu kebakaran dengan asap hitam mengepul ke langit Moskow. Lokasi ledakan disebut hanya berjarak 15 menit dari Kremlin. Belum diketahui secara jelas soal siapa yang bertanggung jawab atas ledakan mematikan itu. Otoritas Moskow sedang menyelidiki lebih lanjut ledakan tersebut. Namun laporan awal menyebutkan bahwa otoritas berwenang Moskow tidak mengesampingkan kemungkinan sabotase atau terorisme dalam ledakan itu. Ledakan ini terjadi beberapa hari setelah ibu kota Rusia itu diguncang 3 ledakan lainnya. Sosok Moskalik yang tewas disebut sebagai salah satu pejabat penting dalam pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Di informasi yang terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump
merespon rentetan serangan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kiev, pada Selasa 22 April waktu setempat. Moskow meluncurkan sedikitnya 70 rudal dan 145 drone tempur menargetkan Kiev. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon rentetan serangan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kiev, pada Selasa 22 April waktu setempat. Moskow meluncurkan sedikitnya 70 rudal dan 145 drone tempur menargetkan Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian mengatakan bahwa serangan itu dilakukan Rusia untuk menekan AS agar meminta Kiev menyerah. Trump kemudian mengungkapkan kekesalannya atas serangan Rusia tersebut dan mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera menghentikannya. Total 8 orang meninggal dalam serangan Rusia ke Kiev tersebut. Sementara beberapa diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat rudal tersebut. Pihak layanan darurat Rusia menyatakan bahwa Moskow melancarkan serangan ke 13 wilayah di Kiev. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.